pertanyaan dari Adelia Niken. Gus nyuwun tips agar anak cepat bicara. Untuk Mbak Adelia, Pak Ibu, perkembangan anak untuk bisa bicara dan lain-lain berjalan itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Satu, bagaimana orang tuanya memberi asumsi jasmani dan rohani. Kalau ketika hamil, ya, kok asumsi ya, konsumsi ya, asupannya lah ya. Kalau ketika hamil yang dimakan adalah yang bergizi, halal, bagus, pasti perkembangan fisiknya juga psikisnya itu adalah bagus. Bayi itu sebelum lahir, apalagi setelah lahir. Begitu pula makanan ruhani. Kalau orang tuanya itu berzikir, berbuat baik, itu anaknya akan menjadi baik. Itu dipengaruhi perilaku orang tua. Kok anak sampai cacat, itu kadang-kadang memang orang tuanya kurang baik. Ada anak lahir itu orangnya mungkin berkebutuhan khusus ya. Jadi sudah umur berapa tahun masih belum TK. Mestinya teman-teman sudah kelas 4, kelas 3 MI, anaknya masih TK karena keterlambatan otaknya, perkembangannya lambat dan fisiknya juga lambat. Kalau fisiknya itu kayak Cino sipit, kayak Cino sipit. Jadi kemungkinan juga ada salah orang tua dalam bertingkah, berperilaku. Ya. Begitu pula bicara. Sebenarnya bicara itu kan ada umur untuk bicara, itu ada kemampuan untuk bicara. Itu tergantung pada kesehatan anak itu. Nomor 2, ya, doa-doa kita akan didengar oleh Allah. Anak saya dulu setahun belum bisa bicara, yang laki-laki, sampai disangkan orang keringan, cincin emas lidahnya, kayak manuk betet kata saya, kayak burung betet. Enggak, wis, saya berdoa aja, yakin kepada Allah. Nanti kalau sudah saatnya ngomong akan diberi bisa. Ternyata betul hanya beberapa bulan nggak bisa ngomong dan ngomong yang itu perkembangan. Pernah ada juga minta terus suruh banyak baca Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Itu kita baca karena anak kecil kan nggak bisa baca. Tapi kita yang baca mungkin kita tiupkan ke air terus kita minumkan. Itu Rabbi syrahli sama sholawat ya. Dan Fatihah itu untuk apa saja. Jadi bacakan Fatihah, sholawat dan Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Ada di Irak itu praktisi atau topik itu bisa mengobati orang yang bertahun-tahun nggak bisa bicara. Ya. Dibacakan ayat-ayat itu, jadi di telunjuknya topik itu dimasukkan ke mulut orang yang nggak bisa bicara itu sambil dipegangi kepalanya, jadi ubun-ubun itu dipegangi, terus dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya adalah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul mu'minin wa la yazidul kafirin illa khasar. Itu ayatnya.
aku turunkan dari Al-Quran sesuatu yang merupakan obatnya. Jadi Al-Quran itu obat segala macam. Maka kita baca Al-Quran. Yang saya tahu topik itu ya. Wa nunazzil Al-Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khusran. Maaf saya tadi keliru saya ini. Wa la yazidul zalimina illa khusran. Aku turunkan di Al-Quran sesuatu yang bukan obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Wa la yazidul zalimina, dan tidak menambah orang-orang yang zalim illa khusran, kecuali rugi. Ini dibacakan. Dan ayat-ayat yang lain salah satunya adalah Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Itu salah satu ayat yang dibaca. Lau anzalna, andaikan aku turunkan ya Al-Quran ala jabalin, atas gunung. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Kau akan lihat gunung itu khusyuk, tenang, mutasaddian min khasyatillah, tenang anteng karena takut kepada Allah. Nah itu gunung dibaca Al-Quran bisa tenang. Mungkin gempa bumi. Watilkal amthalu nadribu linnas la'allahum yatafakkarun. Itu adalah perumpamaan yang aku buat untuk tauladan manusia agar mereka berpikir. Gunung dibaca Al-Quran tenang. Masa uang ngajeni kan, itu salahnya dibaca. Bahkan saya lihat itu ditepuk-tepuk kepalanya, terus lama-lama bisa bicara. Ya, pertama Allah, oh ya. Nah itu atas izin Allah. Cari topik. Nah, kalau sampean nggak nemu topik, sampean topik sendiri ya tadi. Fatihah, sholawat, kemudian Rabbi Sholih. Jadi Rabbi Sholih itu kan doa untuk Nabi Musa yang memang dulu pernah akan memakan bara api. Jadi bara api itu, jadi ketika kecilnya Nabi Musa ini kan diasuh oleh istrinya Fir'aun. Nah, suatu saat lucu Fir'aun ingin menimang ya, di pangku ternyata lunjo-lunjo batek jenggot Fir'aun. Nah lama hari cilik wani batek jenggot mau dibunuh ya. Jangan, ini kan belum ngerti. Apa buktinya kalau ia belum ngerti? Coba nanti, kata istrinya ya, nanti coba katakan di talam itu satu roti, satu bara api. Akhirnya punggawa kerajaan disuruh membawakan, mendatangkan bara api dan roti di talam, disodorkan kepada Nabi Musa yang kecil ya. Nabi Musa sebenarnya cerdas, mau mengambil roti ya. Tapi dibelokkan oleh Allah Ta'ala lewat malaikat ya. Akhirnya mengambil bara api dan dimasukkan ke mulutnya sehingga kepanasan loncat dan ilas yang membuat ngomongnya agak pelan sedikit. Maka diberi doa itu, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu. Makanya beliau juga mengusahakan Nabi Harun yang ngomongnya pinter itu menjadi nabi atau asisten kalau sekarang gitu ya. Itu pamannya Nabi Musa. Itu karena ngomongnya seperti itu, kurang pede lah. Jadi, nah itu resep. Mudah-mudahan Allah memberi cepat bisa bicara. Sekali lagi, usaha harus lahir batin. Segi medis juga ya, artinya makanan yang sehat. Nomor 2, ya itu tadi, bacakan Rabbi Sholih, Fatihah dan sholawat. Mungkin kalau
orang tuanya punya dosa, ya kita harus banyak istighfar. Kenapa anak bisa begitu? Orang tuanya kadang memang bagian dosa, harus istighfar. Jadi anak itu ya kadang-kadang, atau kalau anak sudah gede kadang berani sama orang tua jadi penyakit. Nah, kalau anak masih kecil ya mungkin orang tuanya yang punya dosa, ya. Maka orang tuanya harus banyak istighfar. Saya kira itu untuk trik. Mudah-mudahan Allah memberi cepat bisa bicara dan bicara yang baik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.